Sayangnya, di balik semua itu, India tidak bisa menyembunyikan wajah lain yang menampilkan citra dari kebiasaan buruk masyarakatnya. Di satu sisi, orang India dikenal telaten dalam membersihkan rumah sendiri. Namun di sisi lain, mereka seolah abai jika itu mencakup lingkungan yang lebih luas. Dan itu bisa dilihat dari banyaknya sampah yang mengotori jalan-jalan. Alih-alih merasa punya peran, mereka cenderung merasa bahwa pemeliharaan jalan dan fasilitas umum lainnya adalah tanggung jawab orang lain. Tidak ayal, mentalitas ini sudah mendarah daging dalam keberlangsungan hidup mereka. Ketika Mahatma Gandhi berkunjung ke Universitas Hindu Banaras pada 4 Februari 1916, ia menyampaikan dalam pidatonya mengenai sikap masyarakat yang abai mengenai kebersihan, terlebih kebiasaan buruk meludah sembarangan. Namun yang terjadi selanjutnya adalah keadaan semakin memburuk, bahkan setelah lebih dari 100 tahun berlalu. Perdana Menteri Narendra Modi pernah meluncurkan kampanye Swachh Bharat yang bertujuan untuk membersihkan India pada periode 2014 sampai 2019. Pemerintah membangun toilet rumah tangga, umum hingga komunitas. Selain itu, mereka juga turut dalam praktik pengolahan limbah padat. Meski pada akhirnya kampanye ini tidak menampilkan kesuksesan. Logikanya, menghadirkan lebih banyak tempat sampah dan toilet adalah mudah. Namun, menjaga fasilitas tersebut tetap bersih dan dapat digunakan adalah bagian yang amat sulit. Kemiskinan. Menurut Bloomberg Billionaires Index, 2 miliarder India yakni Mukesh Ambani dan Gautam Adani masing-masing tercatat sebagai orang terkaya nomor 1 dan 4 di Asia pada tahun 2021. Pemasukan mereka meningkat dan jika digabung, kekayaan keduanya bahkan melampaui PDB beberapa negara. Fakta ini sekaligus menguatkan pendapat bahwa ekonomi India tumbuh dengan cepat dan angka kemiskinan pun menurun. Namun tidak bisa ditampik kenyataan bahwa kesenjangan sosial jelas terasa, terutama jika berkaca pada pemukiman kumuh mereka. Berdasarkan laporan Credit Suisse mengenai koefisien Gini, tingkat ketimpangan di India melonjak dari 74,7 pada awal 2020 menjadi 82,3 pada akhir tahun yang sama. Meski menurun, bukan berarti jumlahnya otomatis berkurang dengan drastis. Terlebih saat pandemi, penduduk miskin di India diperkirakan bertambah 75 juta lebih karena resesi ekonomi. Pada dasarnya, kemiskinan yang meluas berdampak langsung pada lingkungan sekitar sebagaimana lingkungan kumuh eksis di negara tersebut. Lingkungan Dharavi adalah contoh paling mencolok. Wilayah kumuh terbesar dan terpadat di Asia ini terletak di tengah-tengah kota Mumbai. Mereka memiliki toilet umum dan keran air, tapi sanitasinya buruk dengan selokan terbuka di sepanjang gang. Selain itu diperkirakan hampir 1 juta orang hidup di toko-toko dan rumah-rumah sepanjang jalan sempit yang tidak berujung. Sebuah situasi di mana sampah lebih mudah bertumpuk karena minimnya ruang kosong. Kepadatan penduduk. Pada dasarnya, poin demi poin berhubungan satu sama lain. Bahkan sampai di sini dapat disimpulkan bahwa lingkungan yang kotor dimulai dari kesadaran, diperjelas oleh kemiskinan, dan diperparah oleh kepadatan penduduk. Sebagaimana diketahui bersama, India dikenal sebagai negara terpadat kedua setelah Cina. Sementara itu Amerika Serikat menempati urutan ketiga dengan jumlah penduduk yang hanya 1/4 dari populasi India. Nah, dengan populasi sekitar 1,4 miliar jiwa, India nyatanya memiliki sumber daya yang sangat terbatas, sebut saja seperti akses terbatas ke air bersih. Mereka juga mengonsumsi makanan yang tidak higienis, menghirup udara kotor, dan tinggal di lingkungan yang padat. Bahkan menurut laporan PBB pada tahun 2013, 626 juta orang atau hampir setengah dari populasi India hidup tanpa sanitasi yang memadai. Dengan begitu, luas dan jumlah orang serta infrastruktur yang memadai adalah hal terbaik
yang harus ditawarkan rumah agar nyaman dan mendukung kebutuhan mereka. Kemudian sampai di sini, sampah adalah konsekuensi yang tak terelakkan. Belum lagi adanya fakta bahwa banyak orang dari pedesaan yang bermigrasi ke kota-kota besar seperti Mumbai dan Delhi. Setiap tahun hal itu terus berulang, di mana mereka datang untuk mencari pekerjaan atau masa depan yang lebih baik. Tapi yang terjadi kemudian adalah mereka justru berakhir dengan tinggal di daerah kumuh. Tempat tak layak huni yang dibangun dengan lembaran plastik dan batang bambu, serta tanpa drainase yang layak atau fasilitas pembuangan limbah. Mentalitas ikut-ikutan. Menurut kalian, dari mana sih sebuah kesalahan termasuk fatal tapi tak disadari? Itulah ketika kesalahan tersebut berulang dan menjadi kebiasaan untuk selanjutnya dimaklumi. Nah, kurang lebih demikianlah kultur yang terjadi di India. Sebenarnya bukan hanya India, banyak tempat termasuk Indonesia pun kadang melakukan hal yang sama. Gambarannya kurang lebih seperti ini. Ketika sampah teronggok, maka yang lain juga akan menaruh sampahnya di sana. Tidak peduli ada tanda larangan, seolah-olah itu adalah kesalahan umum yang bisa dimaafkan. Tapi itu hanya sebagian kecil. Lebih dari itu, masyarakat India juga menganggap kasta petugas kebersihan sebagai sesuatu yang kelasnya lebih di bawah. The Indian Express dalam rilisnya menyebut, ruang publik mereka memang dibiarkan sekotor mungkin, karena nantinya petugas kebersihan pasti akan datang. Dalam persepsi mereka, bagaimanapun itu adalah pekerjaannya dan ia telah dibayar untuk itu. Sehingga dari sinilah pola pikir atas sikap berhak membuang sampah sembarangan muncul. Entah botol plastik, potongan kertas, atau apapun yang tidak dibutuhkan, maka mereka akan membuangnya dimanapun dan kapanpun. Seluruh pembuangan di sepanjang jalan juga dimanfaatkan sebagai tempat sampah umum. Tidak peduli apakah saluran air tersumbat ataukah tidak. Toh, selama kotoran hilang dari rumah masing-masing, maka selebihnya akan menjadi urusan satu pihak. Kurangnya layanan pemerintah. Terdapat sebuah kutipan yang berbunyi, India sudah mengirim roket ke bulan, tapi sebagian besar populasinya masih belum mendapatkan pelayanan yang layak, termasuk perumahan dan sanitasi yang layak. Dari sini kita bisa menghadirkan sebuah pertanyaan, bagaimana sikap pemerintah dalam menangani masalah kebersihan di India? Sebagaimana dikutip dari The Citizen bahwa hampir tidak mungkin menemukan trotoar di kota-kota India. Dan ketika ada beberapa, trotoar itu penuh dengan sampah dan basah oleh air seni. Itu artinya mereka membutuhkan lebih banyak tempat sampah dan toilet umum. Logikanya, tidak tersedianya tempat sampah di beberapa tempat jelas memaksa masyarakat untuk membuang sampahnya sembarangan. Selain itu, sulitnya mengakses tempat sampah di tempat umum memperkuat fakta bahwa ini adalah sebuah situasi yang melanggengkan masalah. Karena itu, kurangnya layanan pemerintah menjadi salah satu faktor penting mengapa India dikenal dengan lingkungan kotor mereka. Kemudian, ketika pemerintah mengeluarkan program namun tidak berhasil, sepertinya usaha harus lebih ditingkatkan. Tentu saja dengan kerjasama apik antara pemerintah dan masyarakatnya. Sebenarnya ruang yang sempit pun tidak masalah jika kesadaran akan pola hidup sehat tetap ada. Tapi mereka bisa apa jika akses hidup yang memadai pun jauh dari harapan? Situasi ini pun diperparah oleh sikap masyarakat pada umumnya. Namun apapun itu, pemerintah harus mengambil peran. Kalaupun mereka sudah berusaha namun tak berdampak, bukankah mereka tetap harus menjalankan kewajiban? Menurut kalian, faktor manakah yang mengambil peran paling banyak terkait kotornya India ini? Menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, dengan lebih dari 1 miliar jiwa, pastinya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah India. Mulai dari permasalahan ekonomi, distribusi makanan, transportasi, bahkan limbah sampah sekalipun. Permasalahan yang kerap terjadi di India dan sempat menyita perhatian dunia yaitu Sungai Gangga, salah satu sungai suci yang secara hukum diperlakukan layaknya manusia yang hidup.
Membentang dari kaki bukit Himalaya hingga Teluk Benggala, sungai ini menyediakan air bagi hampir 1,5 miliar orang, lebih banyak dari sungai manapun di dunia. Namun sungai sepanjang 2.620 km itu mulai sekarat oleh sampah plastik, limbah pabrik, dan bahkan jenazah manusia yang secara langsung mempercepat kematian sungai suci itu. Setiap tahun, tak kurang dari 115.000 ton sampah plastik mengotori sungai Gangga. Padahal sungai yang mengalir dari pegunungan Himalaya hingga ke Teluk Bengal itu menghidupi sekitar 400 juta orang di pertanian, di pabrik, dan di rumah tangga. Meskipun tercemar, penduduk sekitar tetap menggunakan sungai Gangga untuk mandi, minum, memasak, dan mencuci. Padahal limbah beracun membuat air sungai Gangga berbahaya untuk diminum. Tapi bagi umat Hindu, sungai itu tetap suci secara agama. Sebab membasuh diri menggunakan air sungai Gangga diyakini akan menyucikan manusia dari semua dosa. Bantaran sungai Gangga juga digunakan umat Hindu sebagai tempat kremasi atau pembakaran jenazah yang setiap tahun menghasilkan upacara pembakaran 32.000 jenazah. Namun banyak yang tidak dikremasi sepenuhnya, hasilnya ada ratusan ton potongan tubuh manusia di sungai itu. Polusi di sungai Gangga kini dianggap sebagai penyebab utama tingginya angka kematian yang menewaskan sekitar 1,5 juta anak setiap tahunnya dan gangguan kesehatan buat penduduk di sekitar.